Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa 1440 Hijriah yang ini pertanda para jemaat Allah 3 bulan lagi berangkat. 2 bulan lagi ya. Nah, itu yang menjadi catatan. Kita pada kesempatan ini akan membahas tentang kebijakan pelayanan ibadah haji di Arab Saudi. Jadi, seperti apa kebijakannya yang bermanfaat untuk para jamaah semuanya. Ini adalah informasi dari Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri. Intinya bukan saya membuat sendiri, tetapi saya sifatnya menyampaikan apa yang dari pemerintah terkait dengan kebijakan pelayanan ibadah haji di Arab Saudi bagi Bapak Ibu semuanya dengan berdasarkan dari dasar hukum mulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, PP Nomor 8 Tahun 2022, PMA 9 2019, PMA 13 2021, PMA 25 dan Taklimatul Haji, yaitu peraturan pemerintah Arab Saudi tentang penyelenggaraan ibadah haji. Sebab kalau kita berbicara haji itu tidak hanya urusan Indonesia saja, tapi juga dengan pemerintahan Arab Saudi. Ini sebelum kita mendalam, perhatikan terkait dengan Bapak Ibu, sudahkah masuk di sini semuanya? Sudahkah melaksanakan pelunasan? Karena kemarin sudah dibuka semuanya dan nanti kalau belum ada proses tambahan lagi. Ikuti konten sebelum ini ya tentang bagaimana pelunasan kemarin. Tanggal berapanya? Bapak Ibu juga bisa melihat di konten sebelum ini. Kuota haji Indonesia 221.000 jamaah. Yang ini komposisinya adalah dari reguler, begitu juga dengan khusus. Jadi reguler itu ada 203.320 jamaah. Ada punya khusus itu ada 17.680 jamaah. Sehingga kalau di total itu adalah 221.000 jamaah. Banyak kan jamaah kita pada tahun ini juga ini berdasarkan pada tahun kemarin. Apakah nanti adakah tambahan dari 221.000 ini atau tidak? Kita tunggu sehingga para jamaah yang sementara ini ditunggu, maksudnya kuota tunggu, ya ditunggu ya insya Allah berangkat. Tapi bagi yang belum, maka juga siap-siap. Kalau siapa tahu kemudian para jamaah ada beberapa yang tidak melaksanakan terkait dengan yaitu terkait dengan pelunasan. Jadi semua tetap harus siap-siap. Selanjutnya di halaman 4 ini rencana perjalanan haji. Yang juga ini sudah kami bahas di konten sebelumnya, mulai dari 2 sampai 16 Mei 2025 itu adalah pemberangkatan jamaah haji gelombang 1 se-Indonesia ke Madinah langsung. Jadi gelombang 1. Nah, ini persis di konten sebelumnya. Bapak Ibu pasti juga bisa memperhatikan di konten lebih lengkap. Kemudian pada 17 sampai 31 Mei 2025 itu adalah gelombang 2 dari Indonesia langsung menuju Jeddah. Ini menjadi penting untuk diketahui supaya Bapak Ibu bisa memetakan di gelombang 1 ataupun gelombang kedua. Kemudian pemberangkatan jamaah haji dari Mekah ke Arafah pada 4 Juni 2025. Tentunya pada 8 Dzulhijjah. Bagi yang melaksanakan tarwiyah pada tanggal 7 Dzulhijjah atau 3 Juni itu sudah posisi di Mina. Jadi sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau melaksanakan tarwiyah dan itu adalah tanggal 3 Juni sudah di Mina. Kemudian ini pada 10 Dzulhijjah dan selanjutnya. Intinya adalah ini prosesi haji semuanya. Kita pada kesempatan ini kan membahasnya, pembahasan adalah kebijakan-kebijakan ya.
Baik, kita lanjutkan. Nah, rute kedatangan dan kepulangan. Nah, ini kalau dalam gambaran ini adalah ya seperti gambaran tadi, bagaimana gelombang satu dan gelombang dua adalah Indonesia sampai Indonesia kembali, Indonesia sampai Indonesia kembali. Intinya persis seperti dengan tahapan. Selanjutnya kita ke halaman 6 itu adalah evaluasi kedatangan dan kepulangan jamaah haji. Terdapat 46 kloter yang tidak sesuai dengan alur perjalanan jamaah haji. Gelombang satu landing Madinah dan kembali melalui Madinah. Wah, ini evaluasi kedatangan dan kepulangan 1445 Hijriah 2024. Tentunya yang sudah kemarin. Jadi ada 46 kloter yang tidak sesuai dengan alur perjalanan dan ada gelombang satu landing Madinah dan kembali melalui Madinah. Ini adalah sekali lagi evaluasi kedatangan dan kepulangan pada tahun kemarin yang menjadi. Nah, sekarang terkait dengan akomodasi. Ini adalah akomodasi yang Bapak Ibu akan gunakan wilayah dengan jarak paling jauh 4.500 meter dan sistem sewa full musim, baik di Mekah ataupun di Madinah. Ada sekarang di Mekah dulu, 4.500 meter. Jadi wilayah yang jarak paling jauh 4.500 meter. Taruhlah sekitar 4,5 kilo. Jadi nggak sampai 6 kilo ya guys. Bapak Ibu, kalau 4,5 kilo biasa jalan, maka ke Masjidil Haram ini atau ke Ka'bah itu cukup 4,5 kilo. Tapi memang kalau di dalamnya perlu energi lagi. Kemudian akses transportasi menuju Masjidil Haram dan distribusi konsumsi. Jadi mudah akses transportasi menuju Masjidil Haram dan distribusi. Jadi meskipun Bapak Ibu belum pernah ke Masjidil Haram, insya Allah dimudahkan ini. Karena banyak jamaah memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Wah, ini janji dari Kementerian Agama atau pemerintah. Kemudian ketika di Madinah ini Masjid Nabawi, satu wilayah markaziyah dengan jarak terjauh 650 meter. Jadi tidak ada yang sampai 1 kilo. Semuanya dekat kalau di Madinah. Kemudian yang kedua sistem sewa full musim blocking time. Nah ini kalau ini relatif lebih aman di Madinah. Kemudian yang ketiga adalah memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Nah, ini adalah jaminan dari pemerintah terhadap seluruh jamaah. Jadi insya Allah tentang akomodasi di Makkah dan Madinah, Bapak Ibu semuanya akan aman. Kita lanjut ke nomor 8 atau ke halaman selanjutnya. Ini area sekitar Masjidil Haram. Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu belum pernah ke sana, tidak usah bingung. Karena nanti ada bis yang mengantarkan jamaah dari berbagai tempat ini ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nanti semuanya akan naik bis di terminal Sip Amir atau jihad. Alhamdulillah saya secara pribadi itu pernah melaksanakan atau menikmati bagaimana pada 2015 itu terminalnya, ini tampil terminal ya Bapak Ibu, Sip Amir. Ini dari Masjidil Haram sangat dekat. Begitu juga kalau di 2024 kemarin di Al Jihad, itu juga sangat dekat. Tapi ya memang beda tempatnya ya, kemudian dari peta ini. Nah, ini hubungannya adalah posisi Bapak di mana kalau dulu saya di Rautoh, maka di Sip Amir. Tapi pada tahun 2024 di Miswalah, maka ya di Jiyad. Nah ini hubungannya dengan tempat Bapak Ibu turun bis. Karena sekali lagi ketika naik bis, semuanya akan turun dan naik kembali balik itu lewat dua terminal ini. Karena apa? Tidak semuanya dekat. Paling jauh 4,5 kilo. Ada yang sekitar 1 kilo, tapi memang berbagai. Seperti ini kan, Baksi, Jarwal itu kan dekat. Tapi kan mungkin jamaah yang pengen naik bis, ataupun mungkin mau jalan juga boleh. Jadi intinya adalah dia ada sekitar Masjidil Haram ini yang paling jauh adalah 4,5 kilo. Mungkin di Shisha atau di Azizia, tapi insya Allah semuanya dimudahkan karena ada dua terminal ini. Dinikmati saja. Kemudian kalau kita melihat di sekarang
Di sekitar area sekitar Masjid Nabawi. Ini adalah Masjid Nabawi, kemudian Shimaliyah, Gharbiyah, Janubiyah, Makam Baqi. Nah, ini hubungan Janubiyah dengan berbahasa Arab aja sebetulnya. Intinya bahwa kalau di sini paling yang diingat oleh Bapak Ibu para jamaah itu maka pasti akan menikmati suasana di Makam Baqi. Meskipun ibu-ibu tidak boleh masuk, hanya bapak-bapak saja. Tapi di sini Bapak Ibu pasti akan mendapatkan sesuatu sensasi yang berbeda suasananya. Kemudian evaluasi akomodasi di sini adalah space berjamaah 4 meter persegi. Akses transportasi, pisah kloter, akses distribusi konsumsi, dan fasilitas. Maksudnya, ini evaluasi pada tahun kemarin yang sifatnya untuk kebaikan para jamaah. Ada space berjamaah 4 meter persegi. Kemudian ada evaluasi transportasi, router, distribusi, dan fasilitas. Yang intinya semuanya sebetulnya untuk perbaikannya. Ya, catatan seperti yang tadi pertama tadi. Kemudian tentang konsumsi. Nah, ini konsumsi ketika Bapak Ibu jamaah nanti. Jadi, konsumsi diberikan kepada jamaah haji selama berada di Arab Saudi dengan rincian sebagai berikut. Di Makkah, selama di Makkah itu 3 kali sehari, total 84 kali makan. Nah, ini jadi perhatian, 84 kali makan. Ketika di Madinah, 3 kali sehari juga sama. Jadi 1 hari 3 kali, enak kan? Padahal Bapak Ibu ada di Indonesia mungkin makannya cukup 2 kali, bahkan sehari. Sehari sekali. Ini 3 kali. Total 27 kali makan. Wah, sehingga ini sepertinya semuanya tidak akan kekurangan energi. Meskipun sebagian, wah ini penggemukan. Tapi sebagian, waduh, ini harus hati-hati nih, melar semuanya. Tetap pada jamaah dinikmati saja. Nanti sehingga energinya bisa terkuras kalau melaksanakan semua ibadah. Kemudian di masyair 3 kali sehari, kemudian 1 kali snack, total 15 kali makan, 1 kali snack. Ini dalam proses pelaksanaan ibadah haji. Sehingga sebanyak 127 kali makan per jamaah. Jumlah jamaah 203.320 kali 127, maka 25.821 25.821.640 wok. Subhanallah. Dan itu kita bisa membedakan antara jam makan kalau pagi itu pakai hijau, siang makan siang itu pakai biru, kalau makan malam itu pakai merah. Ini tanda-tanda ya. Oh, lu makan pagi kok jam 9. Memang jamnya berbeda Bapak Ibu. Di sana itu jam 9 itu ya sebetulnya kalau di sini pagi. Ya karena hanya jam aja ya. Ini adalah makan pagi hijau, makan siang itu biru, makan malam itu merah. Jam 21. Oh, jam 21 makan. Iya, di sana itu baru pulang dari masjid. Jadi jangan dianggap ini adalah sesuatu yang, oh nanti saya gemuk gimana? Wah enggak, insya Allah aman. Kemudian kita problematika layanan konsumsi. Ini adalah secara cita rasa, proses produksi, bahan baku. Tentunya selera dan cita rasa, sebetulnya makanan-makanannya itu adalah makanan-makanan Indonesia, sehingga relatif. Tetapi proses produksinya dan distribusi, produksi sebagian yang memasak orang itu sebagian tidak, sehingga kadang-kadang rasanya itu agak berbeda. Meskipun misalkan makannya ayam begitu, rasanya agak berbeda karena memang proses produksinya itu berbeda bahan bakunya. Tapi bahwa intinya kalau kita makan di sana itu jarang tidak pakai daging atau ayam. Semuanya ayam dan daging. Kalau Bapak Ibu jamaah kalau sedang di Indonesia biasanya pakai pecel aja kan, atau pakai sayur aja, pakai kerupuk kan. Iwaknya apa? Kerupuk. Nah, itu Surabaya, guys. Iwaknya apa? Tempe. Nah, itu Surabaya. Padahal sebetulnya kalau kita bandingkan dengan yang ada di pelayanan ini, rata-rata adalah ayam, daging sapi, atau daging unta, ataupun kambing, ataupun lainnya. Jadi tidak pernah ketinggalan
dari hewani. Selanjutnya, evaluasi konsumsi. Ya, ini variasi menu, waktu distribusi, layan masa puncak konsumsi jamaah tanazul. Variasi menu sebetulnya kalau dalam proses menu selalu ada variasinya, tapi memang ya karena selalu daging ya sehingga para jamaah ketika membawa sambal pecel atau kering atau yang lainnya yang pedas-pedas itu menjadi laku padahal yang dihadapkan ayam dan daging-dagingan. Itu kemudian seperti hal biasa saja. Distribusi juga sebetulnya relatif oke dan insya Allah tahun ini pun juga oke. Hanya pada waktu layanan masa puncak kadang-kadang pada waktu pagi tanggal 9 Dzulhijjah itu agak terlambat dikit tapi bersabar saja. Insya Allah masih banyak makan lainnya. Makanannya terlambat tapi masih ada makanan lainnya. Karena memang seluruh jamaah tumplek di Arafah. Kemudian konsumsi jamaah tanazul ini yang kadang-kadang baru jamaah kalau tanazul ini agak ada berbeda karena memang kadang-kadang kalkulasinya mendadak atau baru dilaksanakan di sana. Ini tentang transportasi. Ini transportasi di Arab Saudi. Selama di Arab Saudi, jemaah haji mendapatkan layanan transportasi yang meliputi antar kota, sholawat, masyair. Wow, apa itu bedanya? Kalau antar kota itu Bandara Madinah ke Madinah, Madinah ke Mekah, Jeddah, Mekah, Mekah, Jeddah, Mekah, Madinah, Madinah, Bandara Madinah. Intinya ini adalah transformasi yang perjalanan jauh dari ketika kita datang di Madinah, atau dari Madinah ke Mekah, atau dari Mekah kemudian ke bandara dan selanjutnya. Ini adalah yang jauh-jauh antar kota. Kalau besolawat ini adalah ketika kita di sekitar Masjidil Haram yang jaraknya lebih dari taruhlah 1 kilo. Karena kalau 1 kilo, biasanya jamaah jalan aja. Layanan di Mekah, fase 1 tanggal Qodah sampai 5 Dzulhijjah, kemudian off selama masa Armina 6 sampai 13 Dzulhijjah. Jadi ini 6 sampai 13 Dzulhijjah Bapak Ibu perlu perhatian karena sudah tidak ada transportasi untuk bis sholawat. Kemudian fase 2 tanggal 14 Dzulhijjah sampai 7 Muharram beroperasi selama 24 jam. Oh, asik kan? Jadi kita ke Masjidil Haram itu bisa kapanpun. Tetapi yang paling padat adalah ketika menjelang sholat dan sesudah sholat itu selalu padat. Kemudian disiapkan 22 rute, 76 halte, dan 2 terminal. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Sehingga intinya bahwa setiap hotel-hotel itu akan dijemput oleh bis sholawat. Wah, ini menyenangkan karena kita bertemu jamaah se-Indonesia. Kadang-kadang jamaah yang dari luar negeri, Pakistan ataupun Turki itu ikut. Meskipun sebetulnya Turki berbeda ya, tapi kalau Pakistan ataupun teman-teman Nigeria itu hampir dekat dengan pemondokan kita. Kemudian transportasi masyair. Ini Makkah Arafah, Arafah Musdalifah, Musdalifah Mina, Mina Makkah. Maksudnya ini selama pelaksanaan haji mulai tanggal 8 atau 7. Jadi 8 itu bagi mereka yang biasa, tapi kalau yang 7 itu ketika menambah untuk tarbiyah sebagaimana Rasulullah. Dan ini semuanya disegel sehingga para jamaah yang tidak mempunyai izin atau tidak mulai identitas, maka sangat bahaya untuk ikut. Pasti akan dikeluarkan. Kemudian ini evaluasi transportasi, koper yang tidak diangkut bersama jamaah, larangan untuk memasukkan tas tenteng ke dalam bus pada antar kota, kemudian bersolawat, driver meminta tips baksis. Ini jarang-jarang terjadi kalau ini. Yang sering terjadi baksis itu di sini, di antar kota. Kalau sholawat biasanya tidak, tapi terkadang ada. Tapi ya kita kadang-kadang memaklumi aja, tapi kadang-kadang sejamaah tidak mau. Kemudian kalau masyair, keterlambatan perambangkatan dari Mekah ke Arafah,
akses jalan saat puncak haji, skema ngurul. Nah, ini tiga hal ini selalu menjadi perhatian ya. Keterlambatan pemberangkatan karena memang base-nya itu jaraknya nggak jauh tapi karena macet sehingga membuat keterlambatan. Akses jalannya ini yang berpengaruh kemudian menjadi terlambat. Kemudian skema murur yang itu memang berbeda dengan standar. Mereka berangkat taruhlah jam 11 langsung hanya di apa, apa itu dari Arafah menuju Musdalifah itu hanya lewat sebentar saja dan selanjutnya. Kebijakan pemerintah Arab Saudi tentang penyelenggaraan haji, Taklimatul Mandimatul Su'unil Hajj. Ini kontrak layanan dasar masyair, mitra layanan di Arab Saudi dengan syarikah, karena memang pelaksanaannya itu dengan berbagai syarikah yang ada di sana. Sekarang banyak yang kemudian kita bisa kontrak dengan syarikat, tentunya kalau kita itu kan tinggal menjalankan aja, maksudnya sebagai jamaah. Tapi kalau pemerintah dengan syarikat. Kontrak harus dengan warga negara Arab Saudi, Badan Hukum Arab Saudi, penempatan jamaah di Masyair, Mina, sesuai dengan daya tampung, selebihnya ditempatkan di lokasi perluasan. Tapi insya Allah, seluruh jamaah haji, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama kemarin, akan ditempatkan ya, akan ditempatkan di Mina semuanya tanpa Mina Jadid. Nah, kemudian ini lokasi Masair yang menjadi perhatian kita bersama, mulai dari Arafah yang kita tanggal 8 berangkat, tetapi kalau saya kemarin, nah 2024 itu kita langsung Mina karena kita melaksanakan tarbiyah, berbeda dengan 2015 langsung Arafah. Nah, Arafah ini nanti selanjutnya ke Musdalifah, kemudian ke Mina, kemudian ke Kuta. Jadi Arafah sampai ke Musdalifah itu 7 kilo, kemudian Musdalifah ke Mina 2 sampai 5 kilo. Sebetulnya nggak jauh, tapi kalau nggak tahu jalan, nggak biasa, memang agak rumit, sehingga ikut aja terkait dengan bis yang disediakan. Kemudian peta Arafah ini, wah ini. Jadi Bapak Ibu perhatikan peta ini. Nanti semuanya akan mendapatkan peta di mana posisinya. Insya Allah nanti tidak akan hilang kalau Bapak Ibu mengikuti peta dan akan sampai aman. Jadi di mana tenda kita, di mana tenda Indonesia, di mana tenda kloter Bapak Ibu. Kemudian ini peta Musdalifah. Musdalifah ini panjang begini. Datang nanti datang dan pulang berbeda, merah dan hijau ini. Jadi nanti harus nyebrang, ya, Bapak Ibu. Kemudian ini Mina, ini Mina 2024 ya. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Yang tentunya juga ini hubungannya dengan peta Bapak Ibu nanti di mana posisi tendanya atau macam ya tendanya. Kemudian kita bergeser ke ini 2023, 2024 terkait dengan Mina dan ini denah maktab di Arafah. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kalau kita berpatokan pada maktab, nanti kloter, insya Allah aman. Jadi patokan kita maktab ya, kloter bagian dari maktab nanti. Sehingga semuanya ikuti aja ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu, insya Allah aman. Jadi warna-warna ini hanya sebagai tempat membedakan aja. Kemudian ini maktab di Mina, juga sekali lagi patokannya maktab. Meskipun tadi kita bisa melihat petanya, ini contoh penempelan denah stiker nomor tenda maktab Arafah. Jadi ada tenda-tenda begini, kemudian memudahkan para jamaah untuk melaksanakan wukuf di Arafah di bawah tenda dengan mencari lebih mudah. Patokannya adalah nomor maktab ini. Memang bagi sebagian jamaah itu kemudian lebih mudah ketika ada tulisannya KBIH A, misalkan KBIH Surya Mabrur, misalkan KBIH si B, si C, dan tapi
Semuanya kalau berpatokan pada maktab juga udah, hanya ini belum eh, terbiasa para jamaah. Kemudian informasi umum, kota reguler ini kok jumlah tugas kloter sudah kita bahas pada konten sebelumnya, ruang space per jamaah itu 0,84 meter persegi. Wah, jadi nggak sampai 1 meter ya Bapak Ibu, sehingga harus berbagi ketika di Arafah ataupun di Mina. Begitu juga di Musdalifah. Ya. Kemudian kasur, luas kasur itu 0,88. Jadi 0,84. Wah, memang harus super. Tapi kita harus bersyukur karena saya 2015 itu belum ada kasur, hanya karpet aja. Sekarang sudah ada kasur. Seperti kasur yang diperlukan 177.905 meter persegi. Intinya bahwa sekarang kita diakomodir dengan berbagai kasur sehingga tidak keras. Meskipun sebetulnya mungkin orang kalau terbiasa keras seperti di pesantren atau di asrama, lebih suka yang biasa saja. Tetapi ya itulah kita fasilitas kita gunakan aja. Ini konfigurasi tenda dengan total kuota jamaah dan petugas sebanyak 206.699. Space per jamaah 0,8 meter persegi. Gabungan space 173.803 meter persegi. Nah, ini ya hanya untuk pengetahuan saja Bapak Ibu ya, supaya bahwa kita siap untuk nanti tidur di em, Arafah, Mina, dan kemudian di Musdalifah juga bisa menikmati konfigurasi tenda. Kemudian ini peraturan umum. Misi haji harus berkoordinasi dengan GASA untuk mendapatkan slot jadwal penerbangan pengajuan paling lambat Jumadil akhir. Misi haji menyiapkan petugas untuk ditempatkan di bandara Madinah, Makkah, dan Masyair. Pembinaan jamaah dilarang mengadakan perkumpulan dengan alasan apapun. Dilarang membagi-bagikan selebaran. Dilarang melakukan doa bersama dengan mengeraskan suara di Haramain. Nah, ini menjadi perhatian ya, supaya nanti tidak berurusan dengan petugas. Dilarang berfoto di tempat-tempat tertentu dan atau dengan membawa atribut spanduk. Nah, ini 4 hal ini menjadi larangan yang Bapak Ibu perlu menjadikan catatan supaya nanti tidak bermasalah. Kemudian peraturan angkutan. Ini angkutan udara harus dibagi adil antara negara pengirim jamaah dan negara tujuan. Batas maksimal membawa pulang zam-zam 5 liter per jamaah. Waktu kedatangan tanggal 1 Dzulqa'dah sama sampai Dzulhijjah. Kemudian ukuran bagasi sesuai ketentuan internasional. Waktu kepulangan tanggal 15 Dzulhijjah sampai 15 Muharram. Nah, ini peraturan angkutan. Ini adalah suasana ketika di hotel, kemudian ketika menyiapkan makanan, atau di perkantoran juga. Kalau ini adalah suasana jamaah, ya ketika transit, kemudian peraturan akomodasi dan Makkah dan Madinah. Kontrak dengan pemilik investor warga negara Arab Saudi, misi haji tidak boleh memiliki properti sewa jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Taklimatul Hajj. Inna taklimatul wadubas. Intinya kita harus mengikuti aturan. Ini skema mundur bagi sebagian jemaah. Pergerakan jamaah haji muda dari Indonesia, ini mundur itu hanya sebentar di Musdalifah dari Arafah menuju Mina. Evaluasi masyair, kepadatan tenda di Mina, keterbatasan jumlah toilet meskipun ketika di Mina, di Musdalifah, oke sekarang karena di Musdalifah itu tambah 2 hektar. Jadi tempat Musdalifah itu berkurang untuk toilet-toilet itu. Tapi juga tetap rasanya tetap kurang. Distribusi konsumsi keberatan utama Makkah pada tanggal 12 Dzulhijjah itu super. Karena semuanya yang di Madinah semuanya tumplak-plak di Makkah. Ini rencana memperkuat skema murur, mengorganisir tanazul, menyiapkan layanan bagi jemaah tanazul. Yang selanjutnya kita terima kasih, sukron. Bagaimana semuanya bisa menikmati semuanya, yang itu menjadi kebijakan-kebijakan haji
2025 1446. Ya, semoga Bapak Ibu berjalan lancar baik melaksanakan di Masjidil Haram Makkah ataupun di Masjid Nabawi ataupun ketika pelaksanaan di Armina, Arafah, Musdalifah, Mina, dan sekitarnya. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.